Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema tanpa topeng. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sebuah kisah panjang kehidupan tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Nah, kita akan baca satu bagian, nanti kita akan lihat kisah awal Yakub sampai nanti ketika dia nanti akan mati ya. Kita lihat Kejadian 32, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 bagian A. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat ini Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusan berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampaikan kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya dengan tongkatku ini waktu aku akan menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku daripada tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku dan juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut dan yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Perang Dunia Pertama berakhir, tahun 1918 ada sebuah tragedi kemanusiaan yang jarang disorot yang terjadi. Yaitu ribuan prajurit muda pulang dengan wajah hancur total karena pecahan-pecahan peluru meriam. Ada yang kehilangan hidung, ada yang kehilangan rahang, ada yang kehilangan mata, yang membuat wajah mereka itu mengerikan untuk dilihat. Bapak Ibu, ketika orang-orang ini pulang dari perang, lalu kemudian jalan di tengah kota, maka masyarakat saat itu belum bisa menerimanya. Ketika prajurit ini berjalan, orang-orang memalingkan wajah karena ngeri. Anak-anak pada nangis karena ngeri lihat wajah ini begitu ya, ketakutan. Bahkan istri dan keluarga mereka pingsan ketika pertama kali bertemu dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, akibatnya para veteran-veteran perang ini memilih untuk tinggal di dalam rumah, mengurung diri, depresi gitu ya. Lalu kemudian mereka merasa dirinya adalah sebagai monster yang berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, penderitaan ini menyakitkan. Sampai ada seorang wanita seniman patung dari Amerika datang ke Perancis mendirikan sebuah studio unik. Nama wanita itu adalah Anna Coleman-Lett. Ya, dia membuat patung, bukan patung yang indah, tetapi dia membuat topeng proseta. Untuk wajah mereka ya, untuk wajah para veteran ini. Yang kemudian hari ini nanti akan disebut di dunia medis sebagai anaplastologi. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Saat topeng dipasang, maka keajaiban terjadi. Para prajurit yang tadinya tidak berani menatap dirinya, sekarang mulai tersenyum kembali. Mulai riang. Mereka yang tidak bisa jalan-jalan di tengah kampung, mereka mulai nyaman berjalan. Dan bahkan beberapa dari mereka mulai melamar kekasihnya dan menikah. Bapak Ibu sekalian,
mereka berjalan di tempat umum tanpa membuat orang lain takut, tanpa membuat diri takut. Topeng fisik ini menyelamatkan mereka dari keputusasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, dalam banyak kasus kalau bicara soal topeng, dunia memang menunjukkan bagi kita kegunaan topeng. Topeng menyembunyikan kondisi kita yang lemah. Kondisi kita sebenarnya, identitas kita yang mungkin lemah. Dan topeng itu membuat kita terlihat tampil lebih baik. Nah, kisah yang baru saja kita baca di Alkitab, itu adalah sepenggal kisah dari keluarga Yakub. Bapak Ibu, kisah Yakub ini menarik, keluarganya ini menarik sekali. Ada sekitar 25 atau 26 pasal dari kitab Kejadian itu bercerita soal keluarga ini. Dan keluarga ini adalah keluarga yang terkenal penuh topeng gitu ya. Kita melihat kisahnya pertama, kalau ini ada saya tulis 3 kisah itu ya. Mungkin lebih dari itu sebetulnya. Kisah yang pertama itu adalah kisah di mana Yakub dia menggunakan baju atau topeng milik Esau kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan. Dia menggunakan topeng kakaknya sampai ayahnya waktu itu bertanya, suaramu itu suara Yakub, tapi kulitmu kulit Esau gitu ya. Lalu di dekatnya dicium baunya, ini bau bajunya Esau. Dan akibatnya Yakub berhasil mendapatkan hak kesulungan. Nanti kemudian setelah itu Yakub lari daripada Esau. Dan ketika lari dia pergi kepada Laban. Dan dalam pelariannya sampai kepada Laban dia tertarik dengan anaknya Laban. Yang adalah Rahel. Rahel punya kakak namanya Lea. Dan topeng kembali dipakai ketika Yakub bekerja untuk mendapatkan Rahel. Yakub diberi Lea yang menggunakan baju pengantin milik Rahel. Maka terjadilah Lea dengan menggunakan baju pengantin itu, dia berhasil mendapatkan suami Yakub. Kisah berlanjut. Ada banyak topeng kemudian dan salah satunya Yakub nanti akan punya, kan 2 istri dia punya, Rahel dan Lea. Lea dan Rahel kebalik ya. Lea dulu baru Rahel. Nanti Rahel akan memberikan budaknya namanya Bilha dan Lea akan memberikan budaknya namanya Silva. Jadi 4 wanita untuk Yakub. Punya banyak anak, saling tidak mengasihi gitu ya. Ada satu yang dikucilkan namanya Yusuf. Yang pada akhir singkat ceritanya Yusuf ke Mesir. Di Mesir dia dibuang ya, dia dibuang lalu kemudian dia menjadi orang ternama di sana. Lalu menyelamatkan banyak bangsa, salah satunya adalah keluarga dari Yakub ini. Dan ketika mereka datang kepada Yusuf, Yusuf menggunakan topeng, menggunakan baju kebesaran orang Mesir. Supaya tidak ketahuan bahwa dia adalah Yusuf. Demi apa? Demi tahu apa yang terjadi pada kakak-kakaknya. Nah Bapak Ibu sekalian, tampaknya topeng ini justru berhasil membuat orang-orang dan tokoh-tokoh ini mendapatkan apa yang dicari. Namun kita sadar bahwa ada beberapa fakta yang harus kita pahami kalau bicara soal topeng. Yang pertama, topeng itu tidak meniadakan fakta yang sesungguhnya. Bapak Ibu, dalam ayat yang tadi kita baca, Yakub meskipun dia dapat hak kesulungan, dia sadar dia bukan anak sulung. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, sekali-kali aku tidak layak di ayat yang ke-10. Kata tidak layak itu memakai kata katon yang artinya adalah kecil atau si bungsu. Dia berkata, Tuhan sekali-kali aku ini si bungsu. Jadi dia tuh tahu bahwa dirinya adalah bungsu. Meskipun dia mendapatkan hak kesulungan. Topeng tidak meniadakan fakta. Bahwa Yakub bungsu. Dia tetap bungsu. Dia tahu dirinya bungsu. Untuk tentara-tentara tadi. Mungkin topeng membuat mereka bisa berjalan dengan tenang. Tapi ketika malam, saya yakin mereka tidur tidak dengan topeng. Mereka harus melepas topengnya. Dan ketika mereka menatap ke kaca cermin, mereka melihat wajah yang sebenarnya. Topeng memang bisa menipu dunia. Tetapi tidak bisa menyembuhkan luka. Topeng itu hanya menutupi saja. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat diri kita, manusia yang sering menggunakan topeng. Manusia yang memiliki kelemahan yang mungkin kita harus tutupi. Sebuah fakta bahwa kita adalah tidak sempurna. Sebuah fakta bahwa kita itu adalah mungkin si bungsu itu.
Sebuah fakta bahwa kita tidak sempurna, sebuah fakta bahwa kita tidak selalu menjadi orang yang dibutuhkan. Sebuah fakta yang ternyata menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjawab segala hal. Sebuah fakta di mana kita mungkin diragukan atau kita mengalami sakit. Dan itu adalah kondisi kita, kerentanan kita yang memang harus kita terima. Sebuah kondisi di mana itu sesungguhnya andai kita pakai topeng, fakta itu tidak bisa ditiadakan. Bapak Ibu, tentang topeng yang kedua. Topeng itu bukanlah penenang hati, pemenang jiwa yang sejati. Topeng bisa menenangkan jiwa sementara, tapi dia tidak bisa menenangkan jiwa utuh. Karena apa? Karena jiwa kita, kalau Brennan Manning bilang jiwa kita tuh halus. Menyadari kalau ada ketidakbenaran jiwa kita tuh halus. Maka Yakub takut ketika berhadapan dengan Esau. Yakub takut ketika dia berhadapan dengan Esau. Dia dikatakan di ayat 7 ayat 11 takut, bahkan sesak hatinya. Karena takut. Apa sebenarnya Yakub cari? Sebetulnya jiwa Yakub mencari kebenaran. Dan topeng itu tidak menenangkan dia. Bapak Ibu, Lea mencari cinta Yakub. Nanti kita renungkan, Lea itu seumur hidupnya dia menjadi istri Yakub. Tapi dia tidak pernah mendapatkan cintanya Yakub, Bapak Ibu. Kasihan sekali Lea ini. Dia berupaya meraih Yakub, tapi Yakub tidak mau menjadikan Lea menjadi orang yang dia cari. Ini menarik. Nanti kita akan melihat ini bagaimana memang sesungguhnya topeng itu tidak membuat jiwa tenang. Bahkan justru topeng bisa jadi menjadi berhala yang memperbudak kita. Karena kita merasa berhasil, meskipun hati gelisah, maka kita pakai topeng itu. Tampak senyum, padahal berat. Tapi senyum itu ternyata bisa membuat sekitar tersenyum. Maka saya akan senyum terus. Dan itu menjadi memperbudak kita. Membuat kita sulit. Itulah topeng. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, bukankah relasi dengan topeng adalah relasi yang menghasilkan situasi demikian. Dan yang ketiga, topeng itu mengaburkan identitas. Saya cerita tentang topeng dulu faktanya ya. Topeng itu mengaburkan identitas Yakub. Siapa Yakub? Apakah Yakub si sulung? Meskipun dia dapat hak kesulungan, bukan. Dia adalah si bungsu. Apakah Yakub penipu? Betul, namanya penipu. Tapi itu bukan identitas utuh dari Yakub. Siapa Yakub sebenarnya? Apa identitas Yakub sebenarnya? Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan identitas dulu. Yakub identitasnya adalah si bungsu. Orang yang punya kelemahan. Yang apa? Nanti kita akan lihat yang apa, Bapak Ibu. Begitu juga kita. Kita adalah pribadi yang punya kelemahan. Pribadi yang terbatas. Tapi yang apa? Bapak Ibu, dalam keterbatasan kita ada dua pilihan. Kita bisa meraih diri topeng atau meraih diri kita yang sebenarnya. Diri topeng adalah diri yang ya di dalamnya keamanan, arti penting itu diraih dari apa yang dimiliki. Menyenangkan pikiran orang. Kebahagiaan adalah usaha sendiri. Dan itu keterikatan kita pada topeng. Berupaya menyenangkan orang lain, identitas kita ditentukan oleh orang lain, itulah topeng. Dicapai dalam kepura-puraan, dipelihara dengan usaha semaksimal mungkin, berupaya mengendalikan diri dan merangkul ilusi supaya kita menjadi sempurna. Itu adalah topeng. Tapi sekali lagi ini menggelisahkan. Sementara jika kita ingin merangkul diri kita yang sebenarnya, ini diri kita sebenarnya. Sebenarnya Yakub adalah si bungsu yang dikasihi Tuhan. Yakub adalah si bungsu yang makna hidupnya sebetulnya adalah dia tuh dicintai Tuhan. Kita adalah orang yang terbatas yang dikasihi Tuhan. Kepuasan kita ditemukan ketika kita menyerahkan diri kita. Panggilan menghidupi identitas kita. Identitas kita apa? Identitas kita di dalam Kristus. Bukan di dalam upaya menyenangkan orang lain. Identitas kita di dalam Kristus. Kita menghidupi identitas kita di dalam Kristus. Diterima sebagai hadiah. Dipelihara dalam kasih karunia. Kadangkala kita jatuh, kita bangun. Mungkin kita pakai topeng kita masih. Tapi kita dapat kasih karunia Tuhan. Karena kita orang yang mendapatkan kasih dari Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, realitas ini sebetulnya adalah tempat pertemuan kita dengan Allah.
Di mana Allah mengajak kita nanti akan melepaskan topeng perlahan-lahan dan ditransformasi oleh Allah. Itulah identitas kita. Nah Bapak Ibu, ini identitas yang seharusnya menjadi diri kita yang sebenarnya. Diri Yakub yang sebenarnya. Nah kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana proses Yakub melepaskan topengnya. Bapak Ibu kalau bicara Yakub menghidupi identitasnya. Identitas itu dibentuk oleh kebiasaan dia berelasi dengan siapa. Yakub itu berelasi pertama-tama dengan keluarganya. Bagaimana keluarga Yakub Bapak Ibu? Keluarga Yakub adalah keluarga yang penuh tipu daya, penuh persaingan, bahkan mamahnya sendiri yang ngajari Yakub menipu. Mamahnya ngajari kamu menipu dong, supaya kamu dapat. Nah itu adalah Yakub diajari demikian, maka dia dibentuk dalam kebiasaan relasi yang demikian. Terlebih lagi Bapak Ibu, Yakub itu tidak mengenal Allah. Dia tidak sadar dia sedang bersama Allah. Waktu Yakub lari dari Esau, dia sampai di sebuah tempat yang namanya Peniel. Bapak Ibu pasti tahu ya kisah-kisah Yakub ya. Mari kita sambil kita mengingat bersama ya. Yakub itu lari sampai di Peniel, dia tidur. Dan ketika dia tidur, Allah itu mendatangi dia dalam mimpi. Dan saat itu Yakub berkata, ternyata Allah ada di sini dan saya nggak sadar. Ternyata Allah menyertaiku dan aku tidak sadar. Aku tidak menyadarinya. Penyertaan Allah itu saya nggak sadar. Bapak Ibu, identitas Yakub, dia terbiasa dengan keluarganya. Dia tidak terbiasa dengan memahami penyertaan Allah. Tapi yang menarik adalah kalau kita baca kisah Yakub, Allah itu aktif mencari Yakub. Bapak Ibu boleh baca nanti di kisah Yakub itu. Bagaimana Allah itu mendatangi Yakub, menunjukkan kasihnya kepada Yakub, berbicara kepada Yakub. Nah, menariknya Yakub ini mungkin dia belum terbiasa dengan Allah yang seperti itu. Dalam perjalanannya dia mencoba baru belajar bersama dengan Allah yang demikian. Awalnya dia terbiasa dengan pola transaksi seperti mamahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu menarik kalau dibaca di Peniel itu. Yakub ketemu dengan Tuhan, ditemui Tuhan dalam mimpi. Lalu Yakub berdoa kepada Tuhan. Isi doanya transaksional sekali. Dia berkata begini, Tuhan, kalau engkau membuat aku berhasil, maka aku akan menjadikan engkau Tuhanku. Sangat transaksional. Dan itu adalah hidup Yakub. Tapi Allah sabar kepada Yakub. Kalau kita baca bagian firman Tuhan di ayat yang pertama tadi, ayat yang pertama kedua dari pasal 32, di situ dikisahkan Yakub itu melanjutkan perjalanannya, lalu bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan itu mendatangi dia. Dan Yakub sadar, wah ada tentara malaikat Tuhan menemani saya. Lalu Yakub membuat 2 kemah Mahanaim itu. Mahanaim itu artinya 2 kemah Bapak Ibu. Membuat 2 kemah, lalu kemudian 1 kemah untuk Allah, 1 kemah untuk dia. Dia menamai tempat itu Mahanaim, Dia tidak membuat kemah secara letterleks ya, tapi dia menamai tempat itu Mahanaim. Di mana di situ ada 2 kemah artinya. Artinya dia mulai sadar bahwa Allah menyertai dia. Lalu Bapak Ibu, Yakub kemudian mengalami proses ketika dia mulai menyadari Allah menyertai dia, maka Yakub diberi identitas baru oleh Allah. Allah memberikan identitas kepada Yakub. 2 kali ini dikatakan di pasal 32 dan pasal 35 Allah bilang, namamu bukan lagi Yakub. Namamu adalah Israel. Namamu Israel. Diberi identitas baru. Dan setelah itu baru Yakub memanggil Tuhan itu sebagai Allahnya. Yakub belajar mengakui Tuhan Allahnya. Mengakui menjalani identitas sebenarnya dia. Tapi sekali lagi Yakub jatuh bangun. Ada kisah menarik ketika Yakub bertemu Esau Bapak Ibu. Ketika Yakub bertemu Esau, Yakub sebetulnya didatangi Esau dalam kondisi damai. Esau itu mau berdamai dengan Yakub. Tapi Yakub ketakutan. Tapi akhirnya mereka berdamai. Dan ketika mereka berdamai, Esau berbaik hati kepada Yakub dan bilang begini, yuk tinggal di tempatku di Edom, di Seir. Yuk jalan bareng. Yakub bilang, enggak mau. Kalau jalan bareng ini aku punya banyak ternak. Ini ada
wanita-wanita, anak-anak di sini, jalanku nggak bisa, kecepatannya nggak bisa sama. Kamu duluan aja gitu ya, Yakub berkata begitu. Esau bilang, ya udah, aku duluan. Tak tinggal beberapa orang menemani kamu supaya kamu aman. Tentaraku jaga gitu ya. Esau baik hati Bapak Ibu. Tapi Yakub sekali lagi berkata, enggak usah, nanti merepotkan, jalan saja, nanti ku susul. Bapak Ibu, Yakub masih punya pola pikir topeng dan memakai topeng. Dia takut Esau menipunya. Maka semua jalan ke Seir, Yakub pergi ke Sukot, lalu kemudian ke Sikem. Ke Sukot dan Sikem ini Bapak Ibu. Dia menipu kembali kakaknya. Dia harusnya melepas topeng, tapi memang susah ya. Prosesnya itu susah. Dia mengalami proses ini. Yakub mengalami jatuh dan bangun dalam upaya melepas topengnya. Dan ini yang terakhir dalam proses hidup Yakub. Yakub mulai berani di masa-masa hidupnya kemudian melepas topengnya. Saya lanjutkan cerita tadi. Yakub pergi ke Sikem akhirnya. Di Sikem sebuah kejadian besar terjadi. Anaknya Yakub diperkosa. Namanya Dina. Diperkosa oleh Sikem. Tapi Sikem setelah melakukan kejahatan pada Dina, hati Sikem itu jatuh cinta. Lalu kemudian Sikem ini berkata kepada Yakub dan saudara laki-laki dari Dina, bisa nggak aku menikahi karena aku jatuh cinta. Bapak Ibu, saudara-saudara dari Dina memakai topeng kembali dan berkata, silahkan dinikahi, syaratnya satu. Apa syaratnya? Syaratnya sunat kamu, ayahmu, seluruh keluargamu, sunat semua gitu ya. Sunatlah mereka pada hari itu. Oke, sunatlah mereka. Ketika mereka sunat Bapak Ibu. Malamnya, hari itu, mereka tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Maka datanglah dua anak Yakub. Simeon dan Lewi. Menghunus pedangnya, membunuh semua laki-laki itu. Nah, yang menarik adalah Yakub gelisah dengan sikap anaknya. Yang memakai topeng seperti itu, Yakub gelisah. Mulai dia katakan ini enggak benar. Dan ketika masa tuanya Yakub mau mati, dia memberkati Simeon dan Lewi ini dengan kata-kata yang tidak baik. Bapak Ibu boleh baca di Kejadian 49. Kata-kata Yakub tidak baik pada dua anaknya. Ini terjadi, Yakub mulai sadar bahwa tindakan Simeon dan Lewi memakai topeng seperti ini berbahaya. Sebelumnya kalau kita baca, Yakub memang pada Allah awalnya dia transaksional. Tapi ayat yang tadi kita baca di ayat 9 sampai 12, Yakub mulai membuka diri kepada Allah. Tuhan, ini aku. Dia mulai tidak memakai topengnya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini menarik. Berani terbuka di hadapan Tuhan. Lalu menyadari ada yang salah nih dengan memakai topeng. Itulah kondisi Yakub. Kisah selanjutnya berlanjut. Ketika Yakub ketemu Firaun dalam masa tuanya setelah Yusuf jadi penguasa Mesir, Yakub ketemu Firaun. Dan ketika ketemu Firaun, Yakub ditanyain sama Firaun, berapa usiamu? Di situ Yakub terbuka Bapak Ibu. Dia berkata, usiaku 130 tahun. Dan 130 tahun itu isinya penderitaan semua. Enggak ada yang perlu dibanggakan. Bapak Ibu, Yakub mulai belajar melepas topengnya. Dan yang terakhir ini kisah menariknya adalah, ini saya bercerita tentang kisah Yakub ya Bapak Ibu, jangan bosan mendengar kisah Yakub ini. Kisah Yakub yang menarik yang terakhir adalah dia belajar menghidupi bagaimana identitas itu seharusnya. Saya tadi cerita, Lea tidak pernah mendapat cinta dari Yakub. Sekali lagi saya ceritakan, Lea dan Rahel. Rahel memberikan Bilha, pembantunya, sebagai gundiknya Daud. Gundiknya Yakub, bukan Daud ya. Yakub sebagai gundiknya Yakub. Lea memberikan gundiknya Silva sebagai istrinya Yakub juga, memberikan pembantunya Silva namanya sebagai gundiknya Yakub. Jadi Yakub punya 4 wanita. Yang paling dikasih adalah siapa Bapak Ibu? Rahel. Rahel yang dikasih. Oleh sebab itu Rahel nanti punya 2 anak. Anak yang pertama namanya Yusuf, dikasihi banget sama Yakub. Anak yang kedua, ketika Rahel melahirkan anak kedua namanya Benyamin, matilah Rahel. Seharusnya Yakub ketika Rahel mati, dia harusnya tidur
Di tenda siapa Bapak Ibu? Lea, Bilha, atau Silva? Lea kan? Karena ini istrinya. Tapi Yakub seumur hidupnya tidak cinta pada Lea Bapak Ibu. Dia tidak mengasihi Lea. Lea berjuang seumur hidupnya sampai dia mati. Dia tidak mendapatkan cinta dari Yakub. Sampai terjadi di kejadian pasal yang ke-35. Di mana anak dari Lea, anak sulungnya namanya Ruben. Itu tidur di tendanya Bilha. Dan ada salah satu penulis tafsiran dari Midrash, teks Midrash dan teks seorang rabi Israel namanya Rasi. Yang mengatakan si Ruben ini tidur di situ karena apa? Karena Yakub ketika Rahel mati, dia suka tidurnya di tempatnya Bilha dan tidak tidur di tempat Lea. Maka Ruben tidur di situ untuk membela nama mamahnya. Seumur hidup mamahnya, Lea, Yakub tidak mencintainya. Tapi menarik Bapak Ibu. Di pasal 49 ketika Yakub mau mati. Di akhir hidupnya. Dia berani melepas topeng dan menghidupi panggilan diri sesungguhnya. Dia berkata pada anak-anaknya, kalau aku nanti mati, kuburkan aku bersama dengan wanita yang kucintai. Siapa Bapak Ibu? Lea. Kuburkan aku di tempat Lea. Bersama dengan Lea. Dia tahu dia harusnya memang mengasihi Lea. Dan dia berani melepaskan pribadinya yang selama ini dan mengikuti pribadi yang seharusnya dia ikuti. Bersama Lea. Bapak Ibu, ini kisah yang menarik. Bagaimana Yakub mulai berani melepas topengnya. Dan saya pikir Yakub penuh jatuh bangun. Ini kisah yang tercatat. Yakub jatuh bangun, memakai topeng, melepas topeng. Dia belajar melepaskan topengnya. Begitu pula kita. Kita jatuh bangun dalam memakai topeng, melepas topeng. Kita gagal, kita berhasil. Menjalani panggilan sebagai murid Kristus. Kita gagal dan berhasil. Tapi Bapak Ibu, itu kisah perjanjian lama. Kisah hidup kita yang tidak sempurna. Kisah Yakub yang tidak sempurna, yang sebetulnya harusnya nanti di perjanjian baru diarahkan kepada kisah Yesus sebagai Yakub yang sempurna. Sebagai manusia yang sempurna. Sebagai pribadi yang sempurna. Dia Allah kita. Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Dia tidak memakai topeng manusia. Tapi dia menjadi manusia. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Filipi 2 ayat yang ke-7 dikatakan dia menjadi hamba sama seperti manusia mengalami keterbatasan. Yesus lapar. Yesus menderita. Yesus sedih, dibenci, ditolak. Ada orang tidak suka Yesus. Yesus mengalami keterbatasan yang seperti itu. Dan menariknya, Yesus dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 22, tidak ada tipu daya pada Yesus. Yesus melakukan semuanya dengan baik. Yesus bertindak berdasar kasih. Minggu lalu kita membahas tentang toksik, orang-orang toksik. Dan zaman Yesus mungkin orang toksik itu orang Farisi gitu ya. Yesus marah pada orang Farisi, jujur dia mengatakannya. Tapi Bapak Ibu, dalam kasih. Dia mengatakannya dalam kasih. Yesus mungkin menjauhi orang Farisi, bisa jadi. Tapi ketika melihat orang Farisi hatinya menangis. Sedih hatinya. Yesus bertindak dalam kasih untuk menggenapi kehendak Allah. Ada sebuah kehendak Allah yang lebih besar, dia melakukan itu. Dia mungkin meninggalkan beberapa orang, tapi dia mengasihi orang-orang itu. Bapak Ibu, inilah yang Yesus lakukan sampai akhirnya. Dia mati di atas kayu salib. Membawa kelemahan manusia dan kelemahan kita. Disalibkan bersama Yesus. Dia memberikan kasihnya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, luar biasa kasih Kristus ini. Pribadi ini. Dan kita dipanggil. Menghidupi panggilan dalam keluarga Kristus. Dan kita inilah keluarga Kristus. Orang-orang yang dipanggil hidup bersama dalam komunitas. Kita dipanggil dalam kelemahan kita. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita memiliki kelemahan. Setiap kita mungkin juga menggunakan topeng. Kita dipanggil dalam kelemahan kita. Yesus mengatakan, aku mengasihimu.
Dan dia memanggil kita dalam komunitasnya. Komunitas ini, gereja ini, adalah sebuah komunitas yang seharusnya memberi ruang yang aman untuk orang-orang belajar melepas topeng. Belajar melepaskan topengnya. Belajar jujur. Belajar untuk membuka dirinya. Bapak Ibu sekalian, gereja bukan komunitas yang sempurna. Gereja penuh orang lemah yang harus mengaku dosa. Gereja bukan tempat orang-orang suci. Tapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Banyak orang akhirnya meninggalkan gereja. Karena banyak orang berpikir gereja penuh dengan orang munafik. Penuh dengan orang-orang yang menggunakan topeng. Bahkan mungkin hamba Tuhan yang berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Mungkin adalah orang yang memakai topeng lebih banyak begitu ya. Wah, paling munafik begitu. Karena memang kita gentar saat belajar melepaskan topeng. Maka gereja dipanggil menjadi sebuah komunitas anugerah. Komunitas yang di dalamnya kita bisa belajar mengaku dosa kita. Punya teman akuntabilitas. Teman yang di dalamnya aku bisa curhat tentang apa yang ku alami. Komunitas, kalau tidak bisa rame di dalam cross, satu orang yang menjadi teman akuntabilitas. Bercerita apa yang jadi pergumulanku. Apa topeng yang kukenakan dan berusaha melepaskannya. Bapak Ibu sekalian, Brennan Manning menuliskan demikian. Menarik kalimat ini. Manning menyebutkan, gereja sejati bukanlah museum bagi orang-orang kudus untuk memamerkan kesalehan mereka. Bukan. Gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang sakit yang tahu bahwa mereka membutuhkan kesembuhan. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi komunitas anugerah. Komunitas yang di dalamnya kita belajar mempercayai, melepaskan topeng. Dan tujuannya adalah yang ketiga ini. Dipanggil untuk bertumbuh bersama. Bukan bangga dalam dosa. Aku loh dosanya ini, nanti ya remaja berkata, aku loh sudah melakukan ini. Wah, aku lebih lagi, aku melakukan ini. Wah, aku lebih parah. Bukannya ingin bertumbuh malah banyak-banyakan dosa gitu ya. Bukan, tapi menjadi komunitas yang di dalamnya setelah kita mengaku, kita bertumbuh bersama. Kita saling dukung, yuk kita belajar bersama. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Gereja bukan membiarkan dosa. Tapi gereja mengajak jemaat untuk tumbuh bersama dalam panggilan identitas kita. Jika ada yang salah, tegurlah dalam kasih. Jika ada konfrontasi, kemarahan dan konflik, mari kita selesaikan dalam kasih. Mari kita mengalami realita bergereja ini menjadi realita di mana Tuhan hadir di sini. Hadir dalam setiap pribadi kita. Saat merenungkan bagian ini saya berpikir ini adalah bagian yang indah. Tapi saya ingin menutup khotbah ini dengan pertanyaan Bapak Ibu. Andai kata tentara yang tadi kehilangan hidungnya, kehilangan matanya, datang ke gereja ini dan duduk di situ. Duduk di sini. Saat melihat ada anak-anak mungkin menangis gitu. Wah gitu menangis karena takut Bapak Ibu. Apakah kita akan membiarkan tentara itu berkata, akan biarkan dia tanpa topeng? Biar saja. Biar yang lain belajar menerima tanpa topeng. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah refleksi. Sebuah pertanyaan yang kita sadar. Kita merindukan. Kita dikasihi. Kita harus melepaskan topeng kita. Tapi kita ingat, ada kata transformasi. Ada kata proses. Ada kata kasih. Dan andai kata dunia ini tidak ideal Bapak Ibu. Saya ingin menutup dengan kalimat. Jika ini belum mungkin. Semua topeng dibuka begitu ya. Jika ini belum mungkin. Maka ini sesungguhnya adalah menjaga kerinduan kita pada surga. Di surga nanti. Saya akan melepas topeng saya. Saya akan bahagia dengan diri saya karena saya dikasihi. Saya diterima. Di surga nanti saya akan bertemu dengan orang-orang dengan mungkin tampak kekurangannya. Tapi Allah mengasihi. Kita merindukan surga. Yang di dalamnya kita mengalami kesempurnaan bersama Kristus. Di dalamnya kasih Kristus itu nyata. Transformasi kita
mencapai puncaknya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sebab itu mari kita mengakhiri perenungan kita hari ini dengan berdoa. Dua pokok doa yang kita akan perlu doakan. Yang pertama adalah, mari kita mohon anugerah Tuhan, memampukan kita melepaskan topeng-topeng kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita menjadi identitas yang sebenarnya. Mengucap syukur untuk identitas yang Tuhan beri. Dan yang kedua, mari kita berdoa untuk komunitas kita. Supaya komunitas kita menjadi komunitas anugerah yang di dalamnya ada kasih, transformasi, pertumbuhan bersama. Saya memberikan waktu untuk kita berdiam diri sejenak. Berdoa secara pribadi.